Perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok, ancaman nyata bagi ekonomi global. Pada tahun 2024, dunia dikejutkan oleh eskalasi ketegangan ekonomi antara dua kekuatan terbesar dunia, Amerika Serikat dan Tiongkok. Di tengah perang tarif yang semakin memanas, banyak pihak mulai bertanya-tanya, apa dampak sebenarnya dari konflik ini terhadap ekonomi global? Apakah kita sedang menuju krisis ekonomi baru? Dan siapa yang akan paling terdampak? Latar belakang konflik dagang. Ketegangan dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok sebenarnya bukan hal baru. Sejak masa jabatan pertama Presiden Donald Trump, retorika anti-Tiongkok dan kebijakan proteksionis mulai mewarnai hubungan dagang antara kedua negara. Tarif tinggi diberlakukan terhadap berbagai produk impor dari Tiongkok dengan alasan untuk melindungi industri dalam negeri Amerika Serikat dari praktik perdagangan tidak adil. Namun, pada tahun 2024, konflik ini mencapai titik kritis. Presiden Trump yang kembali menjabat mengumumkan penerapan tarif sebesar 125% terhadap barang-barang impor dari Tiongkok. Tiongkok pun tidak tinggal diam dan membalas dengan kebijakan serupa, menaikkan tarif terhadap barang-barang dari Amerika Serikat hingga angka yang sama. Seberapa besar perdagangan Amerika Serikat-Tiongkok? Berdasarkan data terbaru, nilai total perdagangan barang antara Amerika Serikat dan Tiongkok mencapai sekitar 585 miliar dolar pada tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, Amerika Serikat mengimpor sekitar 440 miliar dolar dari Tiongkok. Sementara ekspor ke Tiongkok hanya sebesar 145 miliar dolar. Artinya, terdapat defisit perdagangan sebesar 295 miliar dolar bagi Amerika Serikat. Angka yang setara dengan sekitar 1% dari total ekonomi negeri tersebut. Namun, Presiden Trump sempat menyampaikan klaim bahwa defisit tersebut mencapai 1 triliun dolar. Sebuah angka yang jauh melampaui kenyataan. Sejak awal, tarif tinggi yang dikenakan pada barang-barang dari Tiongkok sudah membuat harga barang-barang tersebut naik secara signifikan di pasar domestik Amerika Serikat. Kini, dengan lonjakan tarif hingga 125%, bahkan 145% untuk beberapa produk, beban harga tersebut berlipat ganda. Barang apa saja yang terlibat dalam perdagangan ini? Di tahun 2024, komoditas utama yang diekspor Amerika Serikat ke Tiongkok adalah kedelai, yang digunakan untuk memberi makan sekitar 440 juta babi di Tiongkok. Selain itu, obat-obatan dan produk minyak bumi juga menjadi bagian penting dari ekspor Amerika Serikat ke Tiongkok. Sementara itu, Tiongkok mengekspor beragam produk elektronik, komputer, mainan, dan baterai ke Amerika Serikat, yang kemungkinan adalah ponsel pintar yang sebagian besar diproduksi di Tiongkok untuk perusahaan seperti Apple. Ponsel ini menyumbang sekitar 9% dari total impor Amerika Serikat dari Tiongkok. Efek langsung, harga naik, konsumen tersiksa. Dengan lonjakan tarif impor yang baru, konsumen di Amerika Serikat akan menghadapi lonjakan harga yang signifikan pada berbagai barang, mulai dari mainan anak-anak hingga ponsel pintar. Di sisi lain, konsumen di Tiongkok juga akan merasakan kenaikan harga barang-barang impor dari Amerika Serikat, seperti kedelai dan obat-obatan. Apple, sebagai contoh, telah mengalami penurunan nilai pasar yang tajam dalam beberapa minggu terakhir, dengan harga sahamnya turun hingga 20% akibat ketidakpastian dan beban tarif. Namun, dampaknya tidak hanya terbatas pada barang konsumsi. Industri teknologi tinggi juga menjadi medan konflik. Amerika Serikat di bawah Presiden Joe Biden telah mulai menerapkan pembatasan ekspor terhadap mikrochip canggih ke Tiongkok. Langkah yang kini berlanjut di bawah Trump. Mikrochip ini sangat penting untuk pengembangan kecerdasan buatan dan teknologi militer. Taktik perang dagang non-tarif, sumber daya, dan aliansi. Tiongkok memiliki peran sentral dalam rantai pasok global untuk logam-logam penting seperti tembaga, litium, dan tanah jarang.
Pemerintah Tiongkok bisa saja membatasi ekspor bahan-bahan ini ke Amerika Serikat sebagai langkah balasan. Langkah seperti ini sudah dilakukan terhadap dua logam strategis, germanium dan gallium, yang banyak digunakan dalam radar militer dan sistem pencitraan termal. Di sisi lain, Amerika Serikat juga tidak tinggal diam. Peter Navarro, penasihat perdagangan Trump, menyarankan agar Amerika Serikat menekan negara-negara lain seperti Meksiko, Kamboja, dan Vietnam agar tidak berdagang dengan Tiongkok jika mereka ingin mempertahankan akses ke pasar Amerika. Efek domino global. Dampak dari konflik ini tidak hanya terbatas pada dua negara. Menurut Dana Moneter Internasional, gabungan ekonomi Amerika Serikat dan Tiongkok mencakup sekitar 43% dari ekonomi global pada tahun ini. Jika keduanya mengalami perlambatan ekonomi akibat perang dagang, maka pertumbuhan ekonomi global bisa terganggu. Investasi global juga berpotensi anjlok karena ketidakpastian. Tiongkok, sebagai produsen terbesar dunia, saat ini mengalami surplus perdagangan barang hampir 1 triliun dolar. Artinya, mereka mengekspor jauh lebih banyak daripada mengimpor. Dalam banyak kasus, barang-barang tersebut diproduksi dengan harga yang lebih murah dari biaya produksinya, karena adanya subsidi dari pemerintah, pinjaman murah, dan dukungan finansial terhadap perusahaan-perusahaan favorit negara. Industri baja adalah salah satu contoh konkret. Jika produk-produk baja dari Tiongkok tidak bisa masuk ke pasar Amerika Serikat, mereka bisa saja membuang, dumping, produk tersebut ke negara-negara lain. Meski ini bisa menguntungkan konsumen karena harga yang lebih murah, namun dapat merusak industri lokal dan mengancam lapangan kerja. Kelompok lobi UK Steel di Inggris, misalnya, telah mengeluarkan peringatan bahwa kelebihan pasokan baja dari Tiongkok bisa membanjiri pasar Inggris jika perang dagang berlangsung lama. Strategi bypass dan perdagangan bayangan. Salah satu strategi Tiongkok dalam menghindari dampak tarif tinggi adalah dengan memindahkan lini perakitan ke negara-negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Dari sana, produk yang awalnya diproduksi di Tiongkok dikirim ke Amerika Serikat dengan label negara ketiga. Ini memungkinkan Tiongkok secara tidak langsung menghindari tarif tinggi. Namun, Trump telah merespon taktik ini dengan mengancam untuk mengenakan tarif pada negara-negara yang dianggap membantu Tiongkok menghindar dari tarif Amerika Serikat. Siapa yang akan menang? Dalam perang dagang tidak ada pemenang sejati. Yang ada hanyalah kerugian bersama. Konsumen harus membayar lebih mahal, produsen kehilangan pasar, dan ekonomi dunia melambat. Amerika Serikat mungkin berhasil mengurangi ketergantungannya pada produk Tiongkok, dan Tiongkok mungkin mencoba memperkuat pasar domestiknya. Tapi pada akhirnya, ketika dua raksasa bertarung, tanah tempat mereka berpijak ikut retak. Dan itu adalah dunia tempat kita semua tinggal. Jika perang dagang ini terus berlangsung, dunia akan membayar harganya, dan harganya sangat mahal.